Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, kami ingin datang kepadamu sekali lagi, berdoa memohon pertolongan-Mu saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh lagi mengasihi-Mu dan mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Senang kita bisa bertemu pada hari ini dalam ibadah hari ini. Hari ini saya ingin membacakan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita perhatikan slide yang pertama. Di situ ada tulisan yang berbunyi utamakan keselamatan atau safety first. Tulisan ini sering saya jumpai saat saya melewati pembangunan gedung-gedung yang cukup tinggi dan sangat besar. Saya jarang menjumpai tulisan ini ada saat ada pembangunan rumah-rumah biasa. Tulisan ini sangat penting karena keselamatan itu jauh lebih penting dari soal pekerjaan itu sendiri. Keamanan itu jauh lebih penting dari apa yang dikerjakan oleh karyawan pada saat mereka sedang melakukan aktivitasnya. Mereka diharapkan dalam bekerja tidak mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Pesan tersembunyi di balik tulisan ini bagi saya bisa macam-macam. Yang pertama adalah mengingatkan semua karyawan supaya mereka kalau bekerja selalu fokus. Pesan yang berikutnya bisa mengingatkan kepada mereka supaya saat akan bekerja tidak lupa memperhatikan kelengkapan-kelengkapan kerja yang harus ada melekat di tubuh mereka. Juga bisa mengingatkan kepada mereka bahwa saat akan bekerja mereka harus memastikan bahwa mereka sedang fit, sedang sehat, sedang tidak terganggu kesehatan mereka, dan lain sebagainya. Itulah yang pernah juga dilakukan oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid bahwa mereka itu tidak hanya diminta untuk berdoa, tetapi Tuhan Yesus juga meminta agar mereka selalu berjaga-jaga. Selalu ada perhatian yang sungguh mereka pegang dengan baik supaya mereka tidak terjatuh di dalam pencobaan. Tuhan Yesus ingin supaya sungguh para murid pada waktu itu bisa melewati hari-hari mereka dengan baik, dengan hidup yang memuliakan Tuhan, dan mereka tidak tersandung dengan berbagai macam hal yang bisa membawa mereka kepada kehidupan di dalam dosa. Dari sebuah penafsiran atau seorang penafsir tentang berjaga-jaga itu dituliskan seperti ini. Kita harus terus berjaga-jaga sebab dengan berjaga-jaga kita bisa melihat pencobaan yang datang. Dan doa itu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaluinya dengan baik. Dan kata berjaga-jaga itu sendiri juga menunjuk kepada pengertian selalu mengaduk-aduk diri sendiri agar selalu terbangun, selalu ada dalam keadaan sadar, tidak terbius, tidak menjadi beku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, saat saya tinggal di negara bagian Tasmania di Australia, saya, istri, dan 3 anak berjemaat di sebuah gereja. Saudara bisa lihat di gambar ini. Ini adalah gedung gereja dan ini adalah di dalamnya. Gedung gereja ini digembalakan oleh seorang pendeta dan jemaatnya saya pikir berjumlah sekitar antara 30 sampai 40 orang. Pada saat satu ketika hari Minggu kami sedang beribadah, tiba-tiba terjadi sesuatu. Di baris keempat di depan saya, tiba-tiba seorang bapak itu terjatuh. Ketika terjatuh, maka Bapak Gembala yang pada waktu itu sedang memimpin ibadah langsung meminta kepada istrinya agar telepon 911 punya Australia itu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, dalam hitungan menit kemudian tim medis itu datang.
Ada dua orang yang datang, satu mempersiapkan alat-alat dan satu itu terus mengajak berbicara Bapak ini, dan sewaktu-waktu tubuh Bapak ini digoyang-goyang begitu. Nah, setelah semua proses itu terjadi, pertolongan pertama itu dilakukan, maka Bapak ini dibawa menuju ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Nampaknya Bapak Gembala itu tahu bahwa mungkin ada di antara kami itu yang bertanya-tanya kenapa selama ada di lantai itu Bapak ini terus diajak berbicara atau tubuhnya digoyang-goyang. Kemudian Bapak Gembala yang tahu riwayat penyakit Bapak yang jatuh itu menjelaskan. Bapak itu memang harus terus diajak bicara dan sewaktu-waktu tubuhnya digoyangkan katanya, karena itu akan menolongnya untuk bisa dibawa sampai ke rumah sakit dalam keadaan baik. Bapak itu tidak boleh tertidur. Karena kalau tertidur, kata Bapak Gembala ini adalah sebuah bahaya yang sangat besar untuk Bapak itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Kristus, Bapak itu harus terjaga, terus terjaga, tidak boleh tertidur. Di dalam iman Kristen, berjaga-jaga itu adalah sebuah disiplin rohani yang harus terus-menerus diperhatikan. Sebab setiap kita pasti punya kelemahan dan setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan yang datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, bagi saya salah satu contoh terbaik berjaga-jaga di dalam Alkitab adalah cerita tentang Yusuf. Yusuf yang lari meninggalkan istri Potifar pada waktu itu karena istri Potifar sedang merayu Yusuf. Yusuf tidak berlama-lama tinggal di dalam satu ruangan bersama dengan istri Potifar pada saat itu karena Yusuf melihat ada niat yang tidak baik dari istri Potifar terhadap dirinya. Bisa jadi Yusuf tahu benar akan kelemahannya sendiri dan situasi itu punya potensi besar untuk bisa menyeret Yusuf jatuh di dalam dosa perzinahan. Dan itu berbeda dengan Daud. Saat Daud melihat Batsyeba, Daud itu tidak segera mengaduk-aduk dirinya agar segera sadar, agar tidak terbius dengan kecantikan Batsyeba. Daud justru meminta orang-orangnya untuk mencari tahu siapa perempuan itu. Dan kemudian orang-orang Daud itu datang dan memberitahukan kepada Daud, perempuan yang kau maksudkan itu adalah Batsyeba, istri dari Uria. Uria itu adalah salah satu orang terbaik, orang hebat dalam pasukan Daud yang seringkali masuk ke medan peperangan untuk memenangkan pertempuran, membela Israel. Saat Daud mendengar bahwa itu adalah istri Uria, sekali lagi Daud tidak segera mengaduk-aduk dirinya supaya dia sadar, supaya dia tidak terbius. Malahan yang dilakukan oleh Daud adalah dia menyuruh Uria ditaruh di paling depan. Secara tidak langsung, Daud itu membunuh Uria melalui pertempuran. Dan itu dia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, setiap kita harus mengetahui kecenderungan-kecenderungan kita yang mudah membawa kita jatuh di dalam dosa. Sebab ini akan membawa kita bisa berjaga-jaga menghadapi pencobaan yang datang silih berganti dalam hari-hari kita. Saya yakin bahwa kita pasti tahu dan kenal diri sendiri. Jika itu berkaitan dengan soal seksual, jika itu berkaitan dengan soal uang, jika itu berkaitan dengan soal kekuasaan, atau dengan keinginan-keinginan yang lain, saya yakin bahwa kita tahu apa yang bergejolak di dalam diri kita. Apa alarm, apa yang bunyi di dalam diri kita ketika kita bersentuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Setiap kita harus selalu rendah hati dalam seluruh keberadaan hidup kita, dalam seluruh waktu kita. Kita sungguh butuh Tuhan, butuh Allah Roh Kudus. Kita tidak kuat kalau kita sendiri menghadapi
pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Banyak orang Kristen yang hebat, itu kemudian jatuh di dalam dosa. Bukan karena dia tidak rajin berdoa, bukan karena dia tidak rajin membaca Alkitab, tetapi hidupnya tidak disertai dengan berjaga-jaga. Kasus pelecehan seksual ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang yang sangat religius, sangat dekat dengan agama, melekat dengan agama. Saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang berdoa. Mereka adalah orang-orang yang membaca Alkitab. Tetapi bisa jadi bahwa mereka kurang dalam disiplin berjaga-jaga. Demikian juga dengan kasus hutang di sana-sini dan tidak bisa dibayar. Yang dilakukan oleh satu orang Kristen yang dikenal baik, dan ternyata pinjaman itu dipakai bukan untuk makan, untuk sekolah anak, tetapi untuk membiayai gaya hidupnya. Suatu hari saya menerima sebuah SMS dari nomor yang tidak ada nama. Di SMS itu kemudian beritanya adalah seperti ini. Temanmu, namanya disebut, telah meminjam di lembaga keuangannya disebut. Saya tidak tahu itu resmi di OJK atau belum resmi, saya tidak tahu. Dia harus membayar, dia sebutkan jumlah rupiahnya. Sudah telat 2 hari. SMS yang lain mengatakan, sudah telat 5 hari, sudah telat 10 hari. Mohon kabari temanmu itu. Supaya segera dilunasi hutangnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan. Suatu hari juga pernah ada dari sebuah bank yang telepon saya. Dan kemudian dia bertanya tentang nama seseorang. Apakah ini umat Bapak? Dia tanyakan begitu. Saya bilang iya. Tetapi sekarang dia tidak lagi bersama-sama dengan kami karena pindah rumah. Dan saya tidak tahu kemana dia pindah rumah. Karena waktu pindah juga tidak memberitahu. Lalu pihak bank menjelaskan tentang ini dan itu, tentang ini dan itu. Akhirnya yang seharusnya saya tidak tahu jadi tahu. Ada persoalan hutang di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Kristus. Suatu hari juga ada seseorang yang memanfaatkan statusnya sebagai seorang pelayan gereja. Meminta sumbangan ke sana kemari untuk sewa rumah katanya. Dan kemudian ada begitu banyak orang bersimpati dan memberikan sumbangan itu. Dan terus itu dia lakukan. Sampai pada satu titik ada kegelisahan di antara orang-orang yang memberikan sumbangan itu. Tidak tahu bagaimana ceritanya, tersambunglah mereka satu dengan yang lain. Sampai akhirnya mereka menyelidiki kebenarannya. Dan ternyata yang terjadi adalah uang yang didapat dari sumbangan itu bukan untuk sewa rumah. Tetapi untuk DP mobil. Untuk bayar cicilan mobil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Kristus. Kita semua orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus bukanlah orang hebat kalau berhadapan dengan pencobaan. Itu sebabnya engkau dan saya harus selalu berjaga-jaga. Semua kita masih bisa berbuat dosa apapun. Masih bisa berbuat dosa apapun kalau kita tidak disiplin dalam berjaga-jaga. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan, roh itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saudara, mari kita saksikan video ini. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord.
This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no turning back. Saat melihat video ini, mari kita merenungkan bersama-sama kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan iman bila kita diperhadapkan pada sebuah situasi yang mirip, yang sama dengan pengarang dari lagu itu. Jika sampai hari ini kita tidak mau disiplin dalam berjaga-jaga menghadapi pencobaan yang selalu datang setiap hari dalam kehidupan kita, baik datang dalam bentuk atau melalui uang,
Datang melalui orang yang bisa mengerti, bisa menerima kita, bisa mendengarkan kita dengan baik. Padahal kita sudah punya istri, kita sudah punya suami. Atau datang melalui orang yang begitu menjengkelkan kita dan terus menyakiti kita. Datang melalui iming-iming kekuasaan, melalui iming-iming kedudukan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak sungguh disiplin berjaga-jaga, pintu-pintu ini bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita terus disiplin dalam berjaga-jaga sampai akhir hidup kita. Agar bukan hanya sorga yang kita dapat karena kita percaya kepada Kristus, tetapi di dalam kita menjalani hidup ini kita boleh sungguh memuliakan Tuhan, mengagungkan Kristus. Dan kita pun menjadi orang yang hidup terhormat dengan nama baik sampai akhir hidup kita. Kristus mengasihimu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami. Kami ingin menyerahkan seluruhnya dalam anugerah-Mu, memohon pertolongan-Mu, supaya kami boleh mengambil komitmen untuk boleh hidup dalam disiplin berjaga-jaga. Kami bersyukur kami boleh ada kesempatan untuk berdoa. Tetapi Engkau mengingatkan supaya kami selalu waspada dan berjaga-jaga. Sadar dan tahu akan kelemahan-kelemahan diri sendiri. Sadar dan tahu akan pencobaan-pencobaan yang sering kali datang tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan bantulah kami, bawalah kami untuk boleh menghidupi sebuah disiplin yang luar biasa yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah disiplin berjaga-jaga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.